beliau adik-adik dari Syekh Ani Jamil Mahmud, dan hari ini beliau juga bersama dengan Yayasan Amanah Muslim ingin mengajak kita sama-sama untuk mewancarakan cinta tentang Al-Quran. InsyaAllah kita akan memberikan konsep terbaik untuk anak-anak para hafal Al-Quran, Al-Quran, dan profesionalnya, dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam kegiatan para hafal Al-Quran. Pada sini Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. إذا الأعمال التي يصعد المسلم التمسك بالقرآن أن يكون من أهل القرآن. كيف يكون من أهل القرآن؟ نعطيكم ثلاث مفاتيح سهلة يمكن العمل بها. المفتاح الأول قراءة القرآن. في قراءة القرآن أجر عظيم جدا. الذي يقرأ صفحة واحدة من القرآن ينال 5000 حسنة. عمل يسير وقليل وأجر عظيم. Bapak Ibu hadirin, di hari ini, di bulan ini, bulan Rajab, bulan Ramadan, kita akan memperbanyak amal soleh. Salah satu amal soleh yang banyak sekali fadilahnya adalah dengan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 3 mati Al-Quran yang akan menjadi fokus pembahasan saya. Pertama adalah bagaimana caranya supaya kita terus dekat dengan Al-Quran, dan Al-Quran membuat kita semakin cinta kepadanya. Pertama adalah dengan qiraah, banyak membaca. Lisan kita ini harus kita basahi dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Jangan sampai habis satu hari 24 jam tapi belum juga membaca Al-Quran. Jangan sampai habis 1 bulan, 1 bulan, 1 tahun penuh, rupanya tak ada yang dikhatamkan Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran fadilahnya sangat biasa. Para penilmu berkata, ketika kita membaca 1 halaman saja, 1 halaman Al-Quran sekitar 15 baris, 1 halamannya itu kita mendapatkan pahala 5.000 pahala. 5.000 pahala setiap halaman. Ini adalah pahala yang sangat luar biasa. Amal yang mudah, waktu singkat, pahalanya banyak. Apa itu? Membaca Al-Quran. استماع القرآن فضيلة، استماع القرآن منفعة، المنفعة الأولى الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. المنفعة الثانية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة اقرأ علي القرآن فإني وجدت أن أسمع القرآن من غيره. فهذا المفتاح استماع القرآن فيه منفعة الرحمة من الله وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, istimewa Al-Quran, mendengarkan, menyimak Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran juga harus menjadi keseharian kita. Selain tadi kita baca dengan lisan kita, telinga kita ini harus kita gunakan untuk banyak-banyak mendengarkan Al-Quran. Apa manfaatnya? Ada 2 manfaat. 1, orang yang mendengarkan Al-Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Jika kita keluarga kita dapat kasih sayang, rumah tangga kita penuh dengan kasih sayang rahmat dari Allah. Jika kita semua kita masyarakat kita negeri kita ini mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita harus banyak mendengarkan Al-Quran. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, perhatikan baik-baik. La'allakum turhamun, pasti kamu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Bayangkan masyarakat muslimin, kalau disayangi sama pejabat aja udah enak, apalagi disayangi oleh yang menciptakan pejabat, yang menguasai langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, kita ketika sudah mendengarkan Al-Quran, kita sudah mengamalkan sunnah Nabi.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika bersama sahabat sering Nabi berkata, wahai sahabat, tolong bacakan Al-Quran di hadapanku, karena aku sangat suka sekali mendengarkan Al-Quran dari lisan orang lain. Apa maknanya? Ini menunjukkan bahwa Nabi mempraktekkan langsung, ingin menyimak bacaan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran supaya mendapatkan rahmat dari Allah, dan tentunya kita sudah mendapatkan pahala yang sangat banyak karena sudah mengamalkan sunnah. المجتهد كان المنافق حتى يكون من القرآن وحتى أهل القرآن وتعب أهل القرآن وتعب وقف القرآن والمؤسسات الخيرية في القرآن، ولهذا نحصل على منفعتين. المنفعة الأولى أجر نفقة في سبيل الله، المنفعة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang ketiga, mensupport para penghafal Al-Quran, membantu para pencinta Al-Quran. Kita harus mencintai Al-Quran dan Al-Quran. Tanda kita mencintainya, kita mensupport, memberikan khidmat terbaik untuk program-program penghafal Al-Quran. Beliau ini Bapak Ibu beserta keluarga semuanya para penghafal Al-Quran memiliki cita-cita yang besar. Bagaimana kita semuanya bisa bergerak untuk memberikan yang terbaik untuk para penghafal Al-Quran. Banyak orang ingin menghafal Al-Quran tapi tidak ada biaya, ingin menghafal Al-Quran tapi tidak ada usaha. Maka di sini saya mengajak kita semua, memfasilitasi kita semua. Ada yayasan namanya Muslim Indonesia, yayasan yang bergerak untuk mengajak seluruh muslimin untuk kita salurkan Al-Quran, kemudian operasional para penghafal Al-Quran di rumah pesantren. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita bersama. جميعا كتابة القرآن، نعمل بهذه الوصايا: قراءة القرآن، استماع القرآن، وحفظ القرآن، ووقف القرآن، نعلم كذلك أولادنا حتى نكون جميعا كتابة القرآن. Inilah masyarakat muslimin, bapak-bapak semuanya yang sedang jemaah, 3 hal yang harus kita amalkan. Pertama, mari banyak tilawah, membaca Al-Quran. Kedua, mari targetkan setiap hari 1 surah, 1 halaman untuk mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga, kita support para penghafal Al-Quran dengan harta terbaik kita, karena punya 2 manfaat. 1, ini dan sebagai infak fi sabilillah. Yang kedua, ketika kita berinfak dan mereka menggunakan dana kita tadi untuk sekolah mereka, untuk usaha mereka, untuk mereka makan mereka dan lain sebagainya, kita juga mendapatkan pahala ketika mereka membacakan ayat suci Al-Quran. Inilah 3 hal yang harus sama-sama kita amalkan, apalagi di bulan Rajab ini.